A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat eksak, kembali lagi bersama kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas matematika IPA ujian mandiri UGM tahun 2016 ya. Nah, bagi kalian yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian mandiri UGM, maka kalian wajib menonton video ini dan bila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Baik, kita mulai dari soal yang pertama. Soal nomor 1, integral setengah sampai 1 ya. Soal nomor 1, integral dari setengah sampai 1 akar pangkat 3 2x min 1 plus sin pi x dx sama dengan. Nah, oke, jadi di sini ada dua buah integral ya yang kita mau integralkan, yang ini aljabar, yang ini trigonometri begitu ya. Jadi kita bagi dua aja kasusnya. Yang pertama adalah integral ya, integral dari setengah sampai 1 ya, itu akar pangkat 3 kita bisa buat seperti ini ya, pangkat sepertiga gitu ya, dx ditambah dengan integral setengah sampai 1 sin pi x dx. Ya, ini jadi bentuknya seperti ini ya, kita bagi dua. Nah, ingat untuk integral bentuk seperti ini ya, ax plus b pangkat n ya, dx ini jadinya nanti 1 per ya, a dikali dengan n ditambah 1 dikali ax plus b pangkat n ditambah 1 plus c begitu ya. Kemudian untuk integral sin ax dx ini akan menjadi 1 per a, integral sin berarti min cos ya, berarti ini ada minnya, cos ax dx ya. Jadi inilah yang kita gunakan di soal yang pertama ini ya, dua sifat ini. Oke, sekarang kita lihat ya, ini jadinya nanti kan 1 per ya 2 dikali sepertiga ditambah 1 guys, berarti 4 per 3 ya, 4 per 3 di sini. Lalu 2x min 1 pangkat 4 per 3 dari setengah sampai 1 ditambah dengan ya, jadi a nya itu pi ya, a nya itu adalah pi di sini ya. Jadi ini 1 per pi begitu, min cos pi x dari setengah sampai 1. Nah, min ini kena plus ya, ini kan kali ya, min ini kena plus jadi nanti min ya di sini ya. Oke, kita hitung ini jadinya berapa nih, 1 per 8 per 3 jadinya 3 per 8. 2x min 1 pangkat 4 per 3 dari setengah sampai 1 dikurangi 1 pi cos pi x dari setengah sampai 1. Tinggal masukin batasnya aja, masukin 1, 2 kali 1 2, 2 kurang 1 1, 1 pangkat berapapun pasti hasilnya 1. Jadi di sini 1 dikurangi, masukin setengah sekarang, 2 kali setengah 1, 1 kurang 1 0, 0 pangkat berapapun ya 0 ya, dikurangi, tapi 0 pangkat 0 tidak terdefinisi ya. Oke, sekarang kita masukkan yang ini ya, 1 per pi. Oke, kita masukkan 1 dulu, cos pi jadinya ya, karena x nya 1 berarti cos 180 berapa ya? Oke, min 1. Lalu sekarang masukin setengah, cos 90 jadinya, cos 90 berapa? Betul sekali, 0 gitu ya. Jadi jawabannya ini 3 per 8 ya, ini min kena min jadi plus 1 per pi begitu. Samakan penyebut sekarang, berarti 3 pi ditambah 8 dibagi 8 pi ya. Ada nggak 3 pi tambah 8 dibagi 8 pi? Oh, ada guys ya. Jadi jawabannya yang D. Soal nomor 2, persamaan lingkaran yang berpusat di titik min 1,2 dan menyinggung garis 2y plus 3x min 14 sama dengan 0 adalah. Oke, persamaan lingkaran dengan pusatnya A, B. Jadi pusatnya itu adalah A, B ya. Di sini A-nya min 1, B-nya 2. Begitu. Persamaannya adalah X min A,
kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Sehingga A-nya di sini kan min 1. Min jadi plus. Ya, X plus 1 kuadrat ditambah B-nya 2 ya. Y min 2 kuadrat sama dengan R kuadrat. Berarti sekarang kita tinggal mencari R-nya ini berapa. Begitu ya. Karena dikatakan di sini menyinggung garis ini, berarti kita gunakan rumus yang ini guys ya. Kita punya lingkaran ya. Ini lingkaran, kemudian ini ada pusat di sini A, B begitu. Lalu ini jari-jarinya R. Lalu ada garis yang menyinggung. Garis yang menyinggung di situ. Nah, begini ya. Katakanlah misalnya nama garisnya adalah AX plus BY plus C sama dengan 0. Maka jari-jari tersebut bisa kita cari dengan rumus A dikali A ditambah B dikali B plus C per ya akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Kalian harusnya jika sudah belajar UTBK itu familiar dengan persamaan ini ya. Oke, sekarang tinggal kita cari jari-jarinya. Sehingga R sama dengan A-nya berarti 2 ya. Ini 2Y, hati-hati. Berarti kita masukkan Y itu yang B ini, yang Y juga. Berarti 2 kali 2 ditambah B-nya 3 ya. 3X berarti X-nya yang min 1 ini. 3 dikali min 1 ditambah C, C-nya min 14 dibagi dengan akar ya A kuadrat ditambah B kuadrat. A besar ya. Jadi A besar B besar sehingga 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Oke, kita hitung sekarang. 4 dikurangi 3, 1. 1 dikurangi 14 berarti min 13 ya. Min 13 kita mutlakin jadi 13. 13 per akar berapa ini? 4 ditambah 9 berarti 13 ya. Per akar 13. Nah, karena ini R kuadrat berarti tinggal kita kuadratin aja. 13 per akar 13 kuadrat begitu ya. Maka kita punya X plus 1 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat sama dengan, ini kan 13 kali 13 ya. Ini jadinya 13, akarnya hilang, coret-coret. Maka kita punya 13 saja di sini. Oke, mudah ya. Jadi jawabannya yang D. Soal nomor 3. Jika P merupakan bilangan rasional sehingga fungsi fx sama dengan x min 1 kuadrat dikalikan 3 min x kuadrat mencapai minimum di x sama dengan P, maka fp tambah 1 sama dengan. Oke, kita mencari nilai minimum ya. Mencari nilai minimum suatu fungsi itu ingat turunannya sama dengan 0 ya. Berarti nanti f aksen x sama dengan 0. Tetapi perhatikan, fx-nya ini merupakan suatu bentuk perkalian di mana ini adalah u dan ini adalah v. Jadi kita tuliskan dulu ya. U-nya sama dengan x min 1 kuadrat. Maka u aksennya sama dengan turunannya ya. 2 dikali x min 1. Sedangkan V-nya adalah 3 min x kuadrat. Sehingga V aksennya sama dengan min 2x. Kenapa kita mencari U aksen dan V aksen? Karena ingat, kalau kita mau menurunkan suatu perkalian ya, suatu bentuk perkalian, berarti ini sama dengan U aksen V ditambah V aksen U. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan guys. Ini berarti U aksen V. U aksen V berarti 2 X min 1 dikali V 3 min X kuadrat. Begitu ya. Ditambah V aksen U. Tapi kan ini min. Berarti min yang kita tulis ya. Karena plus sama min yang menang min ya. Min 2X. U-nya X min 1 kuadrat. Sama dengan 0. Oke, sekarang kita manipulasi bentuknya ya. Jadi kita keluarkan X min 1, bukan dimanipulasi ya, difaktorkan begitu ya. Ini X min 1 dikeluarkan, maka kita punya 2 dikali 3 min X kuadrat dikurangi 2X dikali X min 1. Paham nggak nih? Ini tinggal mengeluarkan X min 1-nya aja ya, kayak memfaktorkan biasa begitu. Berarti ini X min 1 ya
kita kali-kali yang di dalam ini. 2 kali 3, 6. Lalu ini min 2x kuadrat. Ini min 2x kuadrat juga. Lalu ini min 2x kali min 1 berarti plus 2x. Oke? Sama dengan 0. Berarti x min 1 dikali ini min 4x kuadrat. Plus 2x plus 6. Sama dengan 0. Oke ya? Nah, dari sini kita dapatkan bahwa x-nya sama dengan 1. Oke? Nah, yang ini kita buat juga seperti itu. Min 4x kuadrat plus 2x plus 6 sama dengan 0. Kita bagi semua dengan min 2, jadinya nanti 2x kuadrat min x min 3 sama dengan 0. Kita faktorkan 2x, x berarti ini berapa ya? 1 min 3 maybe. Kita coba ya. Ini berarti plus begitu. Ini min ya. 2x kuadrat plus 2x min 3x min 3. Oke, benar ya. Sehingga ini x-nya sama dengan 3/2 dan ini x-nya sama dengan min 1. Kita punya 3 buah nilai x ya. Selanjutnya kita buat garis bilangan, guys. Untuk menentukan di mana minimumnya. Kita pasang ya, dari yang paling kecil itu ada min 1, kemudian ada 1, kemudian ada 3/2. Kita uji pakai 0 ya. Nolnya ada di sini nolnya. Gitu kan? Ini nolnya ya. Jadi kita masukkan ke sini, ini min 1, masukin 0, ini 0, ini plus 6. Min 1 kali 6 berarti min. Begitu ya. Ini min di sini. Nah, lalu selang-seling kan? Ini plus, ini min. Oke, sehingga sketsa kurvanya ini naik, turun, naik lagi, ya, turun lagi. Sehingga minimumnya jelas ketika di sini minimum. Ya, inilah minimum di x sama dengan 1. Oke, sehingga x sama dengan P itu berarti x-nya sama dengan 1. Ditanyakan FP plus 1. FP plus 1 berarti kita mencari F2. Sehingga tinggal diganti aja x-nya dengan 2 ya. X yang di sini ini kita ganti semua dengan 2. Berarti 2 kurang 1 kuadrat dikalikan 3 kurang 2 kuadrat. 2 kurang 1, 1 kuadrat 1, 3 kurangi 4, min 1. 1 kali min 1 ya jelas min 1. Jadi jawabannya yang A. Soal nomor 4. Banyaknya bilangan bulat positif 5 angka dengan angka pertama 1 dan terdapat tepat 3 angka sama adalah. Oke, jadi kita punya 5 angka di sini. 1, 2, 5 digit angka maksudnya ya. 4, 5. Tentunya nanti angka-angka yang kita pilih kan dari 0, 1, 2, dan sampai 9 ya. Jadi ini ada 10 angka nih. Nah, tapi angka pertamanya sudah di booking 1 ya, pasti 1 gitu. Nah, berarti kalau begitu di soal ini kita membuat beberapa kemungkinan, guys. Kemungkinan pertama itu kalau tepat 3 angka sama ini adalah angka 1. Nah, begini. Oke. Berarti di sini kita misalkan A dan di sini B. Begitu ya. Nah, kita hitung dulu berapa banyak cara memilih A sama B ini dari angka-angka yang masih tersedia. Karena 1 sudah terpakai, ya berarti kita tinggal punya 9 angka saja. Berarti di sini itu 9 kombinasi 2. Ya. 9/2 kali 1 kali 8. Berarti ini 36 ya, 36 cara. Nah, kemudian perhatikan ini ya. Ini itu kan bisa diacak. Ya, bisa satunya di ujung sini, B-nya di sini, atau satunya di A, A-nya di sini, begitu kan? Nah, banyak cara mengacak untuk ini ya, kasus ini berarti 4 faktorial dibagi dengan 2 faktorial. Ingat ya, permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Kita punya 4 unsur, 1, 2, 3, 4, lalu ada 2 unsur yang sama, yaitu 1 sama 1 ini. Ingat, ini jangan ikut, ya tetap harus di depan 1 ini kan? Nah, berarti ini kita hitung ya. 4 kali 3/2 berarti 12 ya, 12 begitu. Nah, berarti dari kemungkinan pertama ini kita punya 36 dikalikan dengan 12.
Berapa itu ya? 36 dikali 12. 12, 1, 7, 6, 3. Berarti 2, 3, 1, 432 kemungkinan. Ya. Nah, sekarang kita lihat kasus yang berikutnya. Kita masih punya 5 ya. 5 digit angka. Nah, sekarang 3 angka yang sama itu bukanlah angka 1, guys. Jadi kita misalkan aja A, B, begitu. A, B. Berarti ya, banyak cara memilih A ini adalah 9 cara. Ya, 9 cara karena 1 udah terpakai. Jadi tinggal 9 pilihan aja. Jelas ya? Tinggal 9 pilihan saja. Sedangkan memilih B, ya, memilih B ini ada 8 cara. Karena sudah terpilih 1 untuk sebagai A ini. Berarti totalnya di sini 9 dikali 8 adalah 72 cara. Ya. Lalu seperti tadi ya, kita gunakan permutasi dengan pengulangan, guys. Berarti banyak cara mengacak itu adalah 4 faktorial dibagi 3 faktorial, yaitu 4 ya. 4. Sehingga dari kasus kedua ini kita dapatkan banyaknya cara adalah 72 dikalikan dengan 4. Yaitu 28 ya, 288. Berarti totalnya tinggal dijumlah aja nih ya, dijumlah aja. 2 tambah 8 10, 1 4, 8 tambah 4 12, 1 7. Berarti ada sebanyak 720 bilangan. Oke ya, jawabannya yang B. Soal nomor 5. Jumlah semua nilai X yang memenuhi persamaan ini adalah, nah jadi ya perlu kalian ingat bahwa persamaan atau pertidaksamaan logaritma itu harus hati-hati ya. Karena walaupun kita menemukan X-nya sama dengan sekian gitu ya, kita harus uji lagi apakah X tersebut memenuhi atau tidak begitu. Oke, kita coba di soal ini. 5x plus 9 log. Nah, ini kan bisa difaktorkan ya. Berarti X plus 3 kuadrat ditambah X plus 3 log. Ini juga bisa deh kayaknya. Kita coba ya. 5x, X 27, 24, maybe sini 9, sini 3, 15, oke. Berarti ini plus ya. Sama dengan 4. Gitu ya. Nah, ini 2, sifat logaritma ingat bisa ke depan ya. Berarti ini 2 dikali dengan 5x plus 9 log x plus 3 ditambah. Perkalian dalam logaritma bisa jadi tambah. Berarti x plus 3 log 5x plus 9 ditambah x plus 3 log x plus 3 sama dengan 4. Nah, ini kan sama dengan 1 kan ya, A log A sama dengan 1. Dia pindah ke ruas kanan, 4 kurang 1 sama dengan 3. Jadi ruas kanan menjadi 3. Nah, sekarang di ruas kiri kita perhatikan yang ini. Ini kan bentuknya sama guys ya. Bukan sama, mirip ya, cuman terbalik aja. Begitu, ini 5x plus 9-nya di sini, ini di sini, ini x plus 3-nya di sini x plus 3-nya. Sehingga kita bisa beginikan. Ya, kita misalkan ini sebagai P. Maka kita punya 2P di sini. Ditambah, ini kan kebalikannya ya, berarti 1/P. Oke. Ini mungkin bawa ke kiri aja deh 4-nya ya. 1 kurang 4 berarti min 3 gitu aja. Sama dengan 0. Lalu kita kalikan semua dengan P. Berarti 2P kuadrat. Ini jadi 1. Ini min 3P ya. Min 3P ditambah 1 sama dengan 0. Berarti kita faktorkan lagi ini. Cari nilai P-nya. Ini 2P. Ini P min 1 ya. Sehingga P-nya sama dengan setengah. Dan ini P-nya sama dengan 1. Oke, kita kembalikan P-nya. Tadi P-nya apa? 5x plus 9 log x plus 3. Berarti 5x plus 9 log x plus 3 sama dengan setengah. Ya, ini yang pertama ya, case pertama yang sama dengan setengah.
Berarti X plus 3 itu sama dengan ini pindah ke situ, akar. Ya, pangkat setengah kan akar ya. 5X plus 9. Kita kuadratkan guys. Supaya akarnya hilang, berarti kita punya X kuadrat plus 6X plus 9 ya. Jadi X plus 3 dikuadratin begitu. Sama dengan 5X plus 9. Bawa semua ke kiri, X kuadrat. Ini berarti plus X ya, sama dengan 0. Kita faktorkan lagi, X plus 1 sama dengan 0. Dari kemungkinan yang pertama ini kita dapatkan X-nya sama dengan 0 ya, atau X-nya sama dengan min 1. Oke ya. Sekarang case berikutnya yang sama dengan 1 guys. Nah, sekarang berarti 5X plus 9 log ya. X plus 3 sama dengan 1. Sehingga X plus 3 sama dengan ini pindah ke sini berarti 5X plus 9 pangkat 1. Ya udah 5X plus 9 dong. Pindah-pindah ya, berarti 3 ini kurangin 9 berarti min 6 sama dengan ini ke sini 5X kurangi X berarti 4X. Dari sini kita dapatkan X-nya sama dengan min 6 per 4 atau sama dengan min 3 per 2. Oke, untuk sementara ini kita dapatkan 3 buah nilai X ya. Sekarang kita uji guys, ya ujinya ke soal aja. Apakah semuanya memenuhi atau ada yang tidak memenuhi, begitu ya. Nah sekarang kalau kita masukkan 0 ya ke sini, ya atau ke sini biar lebih jelas angkanya ya. Ini positif ya, ini oke, ini oke. Ingat syarat logaritma, kita buat aja ya biar nggak lupa. A log B itu syaratnya A-nya harus lebih besar dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Dan B-nya syaratnya lebih besar dari 0. Jadi untuk persamaan dan ketidaksamaan ya, kalian harus uji nilai X-nya itu memenuhi atau tidak dengan syarat ini. Begitu kan? Jadi kalau 0 itu semuanya memenuhi guys. Kalau min 1 ini positif, positif ya. Kalau min 3 per 2 ini agak sulit nih. Min 3 per 2 kira-kira aja ya. Min 3 per 2 kali 5 ya masih kecil lah ya. Ini positif, ini juga positif ya. Jadi semuanya memenuhi guys, semuanya memenuhi di sini. Berarti jumlah semua nilai X-nya itu adalah 0 ditambah min 1 ditambah min 3 per 2. Samakan penyebut berarti min 5 per 2. Ya ini 5. Ada nggak? Oh ada. Jadi jawabannya yang A. Oke ya. Begitulah pembahasan soal UM/UGM pada video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Kalau ada yang salah silahkan ya di komen di kolom komentar. Sekian dari kita guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.